Ratu Salju. Alkisah, hiduplah dua anak bernama Joe dan Tara. Mereka berdua adalah anak yang sangat baik hati. Tara suka menggambar dan Joe suka melukis. Kedua anak itu tinggal bersama nenek mereka. Di sisi lain, hiduplah seorang ratu salju yang telah menangkap seorang anak bernama Isha. Dia hanya tinggal menunggu saat yang tepat untuk menangkap Tara dan Joe. Suatu malam, ketika Joe, Tara, dan nenek mereka kembali ke rumah, mereka melihat salju seperti tornado yang datang menghampiri mereka. Tornado itu tidak lain adalah Ratu Salju yang akhirnya berhasil mengambil Tara dan Joe. Mereka bertiga ketakutan dan mencoba melarikan diri. Tetapi Joe yang malang terjebak dalam tornado sementara Tara dan neneknya berhasil melarikan diri. Keduanya pun pulang dalam keadaan bersedih. Tahun-tahun berlalu, nenek Tara meninggal karena sakit, hingga akhirnya Tara tinggal sendirian dengan hewan peliharaannya. Tara sendiri bekerja di pabrik tekstil, masih di desa yang sama. Suatu hari, hewan peliharaan Tara hilang dan dirinya mencari hewan peliharaan tersebut kemana-mana. Pada saat yang sama, ia melihat seorang anak lelaki membawa hewan peliharaannya tersebut ke arahnya. "Kemana kamu pergi, Casper?" Tara melompat dengan gembira dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada bocah itu. Tara pulang, tetapi tidak bisa berhenti memikirkan bocah itu. Dia merasa ada sesuatu yang istimewa di antara mereka, dan ingin kembali dan bertemu bocah itu. Sesuai rencana, Tara pergi ke tempat tinggal bocah itu dan yang mengejutkannya, dia menemukan cermin di sana yang berasal dari kenangan masa kecilnya. Tara kaget dan mulai mencari di sekitar rumah. Selanjutnya, ia menemukan lukisan yang ditutupi kain. Dia melepas kain tersebut dan melihat gambar dirinya ketika dia masih kecil. Tara pun meyakini bahwa bocah itu adalah saudara laki-lakinya sendiri. Dia sangat senang mengetahui hal ini dan sangat ingin untuk bertemu dengan kakaknya kembali. Tiba-tiba saja seorang wanita tua menghalanginya. "Apakah Anda mencari Joe? Siapa kamu dan bagaimana kamu tahu tentang saudaraku?" "Segera setelah Joe tertangkap dalam tornado salju, saya menyelamatkannya dengan kekuatan saya dan telah merawatnya sejak itu. Saya telah memberitahu Joe tentang Anda dan memintanya untuk bertemu dengan Anda. Tetapi segera setelah Ratu Salju mengetahui bahwa dia tidak berada di bawah perlindungan saya, dia mengambilnya. Sekarang giliran Anda untuk menyelamatkan adik laki-laki Anda. Cermin di tangan Anda akan membantu Anda menemukan lokasinya." "Bagaimana cermin ini seharusnya membantu saya?" Tara melihat ke cermin dan ketika dia melihat ke depan, wanita tua itu menghilang. "Sekarang bagaimana saya bisa menyelamatkan adik laki-laki saya?" Tara menangis dan merasa tidak berdaya. Sementara dia menangis, tetesan air mata jatuh ke cermin dan dia bisa melihat bahwa saudaranya mengikuti kepingan salju di dekat sungai. Dia kemudian menghilang dari sana dan Tara ingin menyelamatkannya. Dia bergegas menuju sungai yang dia lihat di cermin. "Oh sungai, saudaraku hilang. Tolong tunjukkan di mana dia sekarang." Begitu Tara mengucapkan kata-kata ini, Dewi Sungai muncul dari air. "Ya ampun Tara, saudaramu berada di dekat pegunungan bersalju yang tertutup salju. Kamu harus pergi dengan cepat dan menyelamatkannya dari Ratu Salju jahat dan semua orang yang ditawannya." Tara mendengarkan Dewi Sungai dan mulai berjalan menuju pegunungan yang tertutup salju. Salju turun deras di sekitar Tara dan anginnya pun sedingin es. Tetapi Tara bertekad untuk menyelamatkan saudaranya dari Ratu Salju. Setelah agak jauh, Tara menemukan istana es. Dia berjalan langsung ke kastil dan melihat Joe. Tetapi ketika dia berlari ke arahnya, dia menyadari bahwa dia adalah patung es. "Joe! Joe! Joe!" Tidak peduli seberapa keras Tara menjerit, Joe tidak bisa mendengarnya. Ratu Salju mendengar suara Tara dan datang ke arahnya. Dia melihat Ratu Salju berada di dalam tubuh Isha. "Tara manisku, kastil ini telah menunggu kedatanganmu. Mulai sekarang, kita semua akan hidup di sini dengan bahagia.
Apakah kamu menyukai tempat ini? Joe tidak menyukainya dan Isha tidak menyukai apa yang dikatakan Joe tentang kastil ini. Inilah sebabnya dia diubah menjadi patung es. Anda tidak bisa membuat saya takut dengan kata-kata Anda. Isha manis mendengarkan saya dan menjadi bagian dari diri saya. Jika kamu dan kakakmu melakukan hal yang sama dan bergabung dengan saya, kita akan bisa hidup bersama. Saya tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Bagaimana cara Anda dan kakak Anda akan melarikan diri dari sini? Bukan hanya kakakku, tapi aku juga akan mengajak Isha. Saat itu, Tara menangkap tongkat Ratu Salju. Isha, hatimu murni. Jangan biarkan Ratu Salju mempengaruhimu. Kamu tidak boleh terpengaruh dengannya. Saya datang ke sini untuk menyelamatkanmu dan saya akan memisahkanmu dari Ratu Salju. Ikutlah denganku dan Joe. Segera setelah Tara berbicara dan menyentuh tongkat, tubuh Isha terpisah dengan Ratu Salju. Dia lalu menarik tongkat es dan memecahkannya. Begitu tongkat itu pecah, Ratu Salju dan kastil miliknya menghilang ke udara. Kastil es tersebut digantikan dengan taman-taman indah dan pepohonan di sekitarnya. Tara berhasil menyelamatkan Joe dan Isha dari Ratu Salju. Dirinya juga berhasil menyelamatkan orang-orang yang ditawan oleh Ratu Salju. Semua orang hidup bahagia dan berterima kasih kepada Tara.